apakah ini pasti betul? Saya juga harus bilang belum tentu. Makanya saya tegaskan ini dugaan. Dan dugaan ini yang harus di-clear-kan. Jangan sampai kita punya catatan sejarah, mungkin anak cucu kita tahun 2060 nanti bilang, dahulu kala pada pemilu 2024 ada catatan-catatan seperti ini, tapi kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua hanya berlomba-lomba bersuara di media sosial ataupun di dalam talk show seperti ini. Nah, jadi hal-hal itu yang kita harus angkat untuk menjaga kualitas demokrasi. Bukan sekedar, oke, kita nurut aja. Aturan mainnya adalah kita tunggu sirekapnya, kita percaya sajalah karena sudah ada secara peraturan perundang-undangan, ada KPU, dan kemudian meminggirkan dugaan-dugaan yang sah-sah saja dalam sebuah negara demokrasi atas nama kedamaian dan ketenangan dalam pemilu. Itu bukan kualitas demokrasi, itu bukan demokrasi yang berkualitas. Itu adalah demokrasi yang dibuat-buat. Nah, itu satu tuh myth busting yang pertama yang saya kira kita harus tegaskan terlebih dulu. Oke, jadi kita yang kedua saya mau nanya ini, yang penting ini. Fakta-faktanya ada nggak? Makanya saya bilang dugaan, dan ini yang akan mengantarkan kita pada hak angket nanti. Oke, saya mau tambahin sedikit 1 menit Pak ya. Yang pertama, kalau itu pemerintah, ya. Menteri dari koalisi 1 dan 3 itu semuanya hampir 14 orang ya. Kalau Pak Prabowo itu menterinya cuma 6. Oke, hubungannya dengan apa yang saya sampaikan? Ada anggaran 300 triliun mereka pakai. Itu nanti kita Kalau cek Pak dalam hak Prabowo, angket. Saya kira ruangannya bukan di sini. Dengar dulu. Pak Prabowo 147 triliun. Yaitu Kementerian Pertahanan 139 triliun ditambah dengan Menko Perekonomian, terus olahraga dan investasi. Itu kurang lebih 2-3 triliunan kecil. Jadi ini maksud Anda 140 bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ya, ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang mereka adalah pengguna anggaran. You know? I know. Ya. Tapi Anda nggak nyambung. Mereka adalah pengguna anggaran sebagai anggota partai politik Anda itu yang nggak masuk nyambung dalam kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan Nggak politik. bisa, Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna? Presiden. Loh, Enggak, penggunaan ada. anggaran nomenklatur itu Ya. ada aturannya, Pak, bukan kayak duit di Kamu udah kantong. kerja di pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga Kayaknya Kerja. nanti Bisa nggak dapat adalah kusir, ambil Ray. uang yang ada Ya, di bank? artinya Kalau di presiden tempatmu pun mungkin tidak bisa. jangkau. Kalau di tempat Begini, lain penggunaan anggaran Presiden- ada proses, paham nggak? Ada Presiden audit, pun tidak ada bisa inspektorat. jangkau kewenangan kementerian. Kalau emang Risma bisa diperintah Jokowi. Bisa dong. Presiden Kan kepala pemerintah. kepala pemerintah. Tapi kan dia yang tanda tangan pengguna anggarannya. KPA-nya Anda tahu nggak ada kemarin prosesnya? Penyaluran sembako, Hmm. ya non BLT itu oleh Badan Pangan Nasional langsung dibawa kendali Presiden. Anda tahu? Badan Pangan Nasional siapa kepalanya? PA-nya siapa? Hubungannya Ya, apa makanya. dulu nih? Jadi Jadi, kita relevan. ya, kan jadi Anda itu begini, nanya. jangan keluar dari Kalau semua menyalahkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar bahwa ini sedang ngomong ada apa sih 15 Anda ini? menteri, ada 15 menteri Hubungannya yang apa? kader 01 dan 03. Hubungannya apa? Anda mau bilang mereka korupsi, menggunakan Excessive- APBN? Begini, excessive Enggak, use of power. selesaikan Yang dulu satu, yang pertanyaan kedua, Anda. abuse of power. Yang Apakah bilang, Anda menuduh ya, bahwa menteri-menteri itu menggunakan APBN untuk pemilu? berpotensi, Loh. berpotensi, berpotensi, Ya kalau gitu kita angket, Pak. potensial. Ya kita angket. Oh, potensial. Ya, dan ukur juga menteri-menteri dari partai yang lain. Tapi itu bukan topik yang kita bahas. Iya, bukan topik. Anda minum kopi dulu lah. Kurang ngopi Anda. Iya, jadi iya. Oh, tapi begini, saya mau luruskan juga.
kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan itu. Nah, jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali kalau kemudian nggak ada yang bantah. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh, nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat Jadi ya, semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan disobedience. Lah, bukan. Tadi kan omongan Anda. Kalau Anda tidak setuju, keluarlah dari negara ini. Bikin negara sendiri. Kita hasilkan. Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. Pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya, Anda sudah Karena orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Baik, cukup. Bingung. Iya. Mari kita buat Oh, Anda diskusi ini. ngajarin sih. Pak. Emang bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Emang kamu terkenal sebagai Ya, bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini, bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Oke. Kayaknya Oke, jangan jauh-jauh lagi. saya lanjutkan ya, karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus dan tidak kemana-mana dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren untuk memotong-potong, tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita balik dong ke persoalan sebenarnya. Ini kita lagi membicarakan soal pemilu. Sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Saya yakin sekali soalnya bukan itu. Jadi kalau mau membela Pak Prabowo, membela Pak Ganjar, membela Pak Anies, ya silakan. Tapi yang harus kita bahas adalah kualitas demokrasi kita. Dan apakah ada yang salah atau tidak pada pemilu. Dan kritik ini sangat perlu dalam sebuah demokrasi. Nggak bisa orang yang mengkritik jalannya demokrasi kemudian disuruh membuat negara baru. Itu bukan suatu cara berdemokrasi yang berkualitas.